Oke, welcome back in my channel. Kali ini kita dalam segmen ngobrol sendiri, nggak tahu ke part keberapa. Oke, ini kita akan bahas tentang difteri, tuberkulosis, dan pertusis pada anak. Jadi ini merupakan penyakit infeksi yang biasanya terjadi pada anak. Kita akan mulai nanti di situ mengenal apa gejalanya untuk difteri, terus ada status diagnosisnya, apakah itu suspek, probable, atau terkonfirmasi. Setelah itu bagaimana langsung gejalanya, lalu tata laksananya difteri itu nanti. Nah, difteri itu ada banyak tata laksana. Yang pertama dengan pemberian anti difteri serum ADS itu nanti ada ketentuan untuk pemberiannya, berapa dosisnya, harus diapakan dalam pemberiannya, harus diuji tes tuberkulin dulu. Kalau misalkan positif gimana, kalau negatif gimana. Setelah itu ada juga dosisnya, misalkan ada tidaknya penyulit atau lokasinya, berdasarkan lokasi difteri yang ada, cara pemberiannya, apakah melalui intravena, intramuskular, intradermal, nanti dibahas di situ. Terus untuk pengobatan buat kontak erat gimana, buat yang karir gimana, itu juga nanti dibahas di situ. Dan yang terakhir, di difteri itu juga ada seperti prognosisnya atau gambaran prediksi ke depannya berdasarkan pemberian obatnya. Terus ada juga penanganan lain seperti pemberian antibiotik, kortikosteroid, dan tracheostomi. Itu ya, itu nanti dibahas di difteri. Kemudian ada yang kedua, yakni pertusis. Pertusis nanti disebutkan gejala khasnya apa, agen penyebabnya apa, terus bagaimana tata laksananya, ada berapa stadium, kalau nggak salah ada 3, ada stadium awal, namanya apa ya, stadium awal, stadium paroksismal, dan stadium konvalesen. Stadium 1 atau stadium awalnya itu kataral ya, sorry. K, KPK ya, kataral. Terus ada stadium paroksismal, ada stadium konvalesen. Gimana diagnosisnya? Terus gimana pertusis ini pengobatannya? Setelah itu bagaimana pencegahannya? Pencegahan dari pertusis ini. Lalu ada komplikasi yang biasanya sering terjadi. Itu ya yang kita bahas. Sedangkan TBC juga sama nanti ya. Yang terpenting dari TBC itu gimana tata laksananya, gimana scoringnya, gimana apa aja yang harus dilihat dalam scoringnya, ketentuan-ketentuan apa, gejala dan penyebab yang paling sering, terus apa bedanya tuberkulosis pada anak dan dewasa dari cara kita mendiagnosis. Di situ nanti semua ada dan kita akan bahas kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dulu yang difteri. Jadi difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Ya, itu merupakan salah satu penyakit yang ciri khasnya adalah ditemukan adanya pseudomembran yang ada di laring atau di saluran pernafasan. Pseudomembran itu bisa menyebabkan obstruksi jika ukurannya terlalu besar. Nah, banyak sekali cara pemeriksaannya, tetapi prinsip yang terpenting adalah ketika sudah ada muncul tanda-tanda difteri, kita tidak perlu menunggu kultur yang terlalu lama. Keburu pseudomembrannya semakin besar. Apalagi dengan menggunakan PCR atau tes lain yang prosesnya itu sangat lama. Jadi kalau kita misalkan menunggu dari diagnosisnya itu dulu, menunggu kultur, menunggu PCR, dan tidak kita obati, maka bisa menimbulkan risiko komplikasi yang semakin parah. Nah, sama seperti beberapa penyakit sebelumnya, ini ada 3 jenis, maksudnya 3 cara kita menyebutkan orang itu difteri. Yang pertama adalah suspek, yang kedua probable, dan yang ketiga terkonfirmasi positif difteri. Suspek itu merupakan orang yang memiliki tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi seperti laringitis,
tapi tidak ada demam. Tapi meskipun tidak ada demam, sudah ditemukan adanya pseudomembran baik warnanya putih atau keabu-abuan di salah satu tonsil atau kedua tonsil. Itu merupakan kasus suspek. Sedangkan kalau probable itu ditemukan tanda-tanda sama seperti suspek disertai mungkin pertama dia bukan mungkin dia disertai salah satu dari beberapa kondisi. Jadi yang pertama dia kontak dengan orang yang terkena difteri sebelumnya. Yang kedua, status imunisasinya dia tidak lengkap. Jadi dulu mungkin nggak diberikan vaksinnya atau imunisasinya secara lengkap. Terus ada tindih apa ciri khas yang harus diwaspadai atau ditengeri atau ditandai, yaitu adanya bullneck. Bullneck berarti sudah berat. Dan ini probable. Dan tanda-tanda lain intinya seperti itu. Terus kalau yang terkonfirmasi, dia berarti udah positif. Nah, untuk tata laksananya, dokter tuh harus segera memberikan antitoksin dan antibiotik tanpa harus menunggu hasil kultur, karena hasilnya bakal lama dan takut pasiennya akan jatuh ke kondisi yang semakin memprihatinkan. Jadi tujuannya dari pengobatannya adalah untuk menginaktivasi atau membunuh toksin, kemudian mencegah hal-hal yang terjadi, komplikasi yang terjadi, mengurangi penularan, dan mengobati infeksi penyerta. Itu ya, itu kalau yang ada di slide. Terus untuk ADS sendiri, antitoksin yang diberikan biasanya adalah ADS, anti difteri serum. Nah, ini pemberiannya harus segera dilakukan setelah ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke difteri, tanpa harus kultur. Sebelum pemberian, ini pemberian, oh iya, sebelum ke situ, jadi pemberian sesegera mungkin pada hari pertama, itu bisa menekan angka kematian daripada pemberian saat udah telat ya. Kalau udah telat lebih dari 72 jam, dosisnya pun banyak, 80.000 sampai 100.000 IU. Tapi kalau tidak sampai telat, kurang dari itu sesuai dengan lokasinya di mana. Kalau ada penyulit, itu juga sekitar 80.000. Nah, saya lupa, nanti bisa dilihat sendiri. Terus untuk pemberiannya, harus dicek tuberkulin dulu. Dikatakan positif ketika apa? Ketika terjadi indurasi lebih dari 10 mm, kalau nggak salah 10 ya. Ya, jadi di tesnya itu ADS-nya dosisnya kecil, dicampurkan dengan campuran apa gitu, saya lupa, disuntikkan di tuberkulinnya, ditunggu apakah ada inhalasi, oh, maaf, ada indurasi atau enggak. Kalau lebih dari 10 mm indurasinya, bukan merah-merahnya tapi gelembungnya itu ya. Kalau merah-merahnya kan apa? Merah-merahnya itu apa namanya? Eritema. Ya, eritemanya itu memang nggak diukur. Yang diukur adalah indurasi tadi. Kalau lebih dari 10, maka penyuntikannya harus dilakukan pelan-pelan atau bed rest. Jadi setiap beberapa menit suntik dikit, dikit, dikit gitu. Kalau misalkan hasilnya negatif, sudah langsung sekaligus secara intravena itu pemberiannya. Dan ini masih enak karena pemberiannya adalah intravena. Kemudian ada juga indikasi lain, maksudnya mohon maaf, pengurangan pemberian antibiotik. Antibiotiknya yang kalau yang lama itu penicillin prokain. Ini kalau nggak salah ya. Penicillin prokain itu disuntikan intramuskular selama 14 hari. Dan ini menimbulkan ketidaknyamanan karena penyuntikannya adalah 90 derajat masuk ke kulit. 90 derajat kan karena itu intramuskular. Dan menimbulkan rasa yang nggak enak ya. Apalagi kalau pada anak-anak. Penyuntikannya itu bisa di paha dan nggak nyaman disuntik terus antibiotik selama 14 hari. Nah, untuk menggantikan itu digunakanlah yang namanya eritromisin ya. Kapan eritromisinnya, antibiotiknya adalah 40 miligram per kilogram BB per hari selama 14 hari. Nanti eritromisin ini juga mirip-mirip ya dengan pencegahannya pada orang yang karier. Karier itu berarti tidak ada tanda-tanda difteri,
Tapi sebenarnya dia itu membawa difteri. Jadi mereka udah sebenarnya ada kandungan bakteri difteri di dalamnya, tapi dia tidak tidak memunculkan gejala dan diketahuinya dari hasil tracing ya, dari tracing misalkan ada orang yang melaporkan ada anaknya terjadi difteri, maka sekeluarganya di tracing, kalau hasilnya positif dari kulturnya, tapi keluarganya sehat, maka itu termasuk ke dalam kategori kontak erat. Oke, sampai mana tadi kita lanjutkan. Tadi mohon maaf ke kamar mandi bentar. Ini sampai tracing, ya tadi udah di tracing. Ketika di tracing positif keluarganya tidak bergejala, itu namanya kontak erat dan diobati dengan obatnya pencegahannya sama eritromisin 40 sampai 50 miligram per kilogram berat badan, tapi bedanya sama yang positif atau yang bukan karier dari harinya. Kalau yang bukan karier tapi positif itu 2 minggu. Kalau yang karier cuma 1 minggu aja. Nah, tadi udah dibahas ya untuk ADS-nya dosisnya berapa tergantung lokasi pemberiannya. Tapi yang kalau yang seingat yang saya ingat kalau misalkan ada penyulit ataupun terlambat itu dosisnya adalah 80.000 IU ya 80.000 sampai 100.000 IU. Kemudian kalau sesuai lokasi-lokasi yang lain udah bervariasi kurang dari itu. Mulai 60.000, 40.000, 20.000 dan diberikannya adalah secara intravena. Kemudian ada pemberian kortikosteroid. Jadi kalau pada yang udah bullneck ya, bullneck kan terkait juga dengan gangguan steroid, maka bisa diberikan obat kortikosteroid. Wah, tetapi ketika sudah mengalami perbaikan klinis, kortikosteroidnya tidak boleh langsung dihentikan, tapi di tapering off atau perlahan dosisnya dikurangi. Dan yang ketiga adalah tracheostomy, di mana ini masih menjadi bahan debatable atau masih diperdebatkan. Misalkan ada pseudomonas, mohon maaf, misalkan ada pseudomembran, udah lama, udah menyebar, tapi dia belum sesek. Apakah itu hanya perlu diberikan ADS saja atau sampai dilakukan tracheostomy? Dilakukan tracheostomy apabila terjadi gawat nafas atau terjadi sesak berat di mana pseudomembran sudah tersebar. Itu dilakukan perlu dengan segera dengan tracheostomy. Tapi kalau misalkan belum gagal nafas, belum apa tadi? Belum gagal nafas, belum sesak yang sangat parah, itu tetap prioritas pertama pemberiannya adalah dengan anti difteri serum. Dan ini kejadian ini di tracing kalau misalkan ada anak yang terkena difteri dari keluarganya yang serumah atau orang-orang yang biasanya kontak dengan dia, dites juga. Begitu hasilnya negatif, berarti aman. Kalau hasilnya positif, berarti dia adalah karier, harus mengkonsumsi eritromisin 40-60 miligram per kilogram berat badan per hari, terbagi 4 dosis selama seminggu aja. Kortikosteroid udah, tracheostomy udah. Nah, sekarang adalah pelaporan. Jadi misalkan ada yang positif, maka harus dilakukan banyak tes ya. Kalau dari tesnya negatif, maka pengobatannya di stop, harus cari program lain. Kemudian terapi antibiotik, lalu ditentukan status imunisasinya. Ketika belum, segera dilakukan imunisasi. Nah, baik itu merupakan review ya, review singkat dari yang namanya difteri. Kita lanjut ke yang kedua yaitu pertussis. Ya, pertussis disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Varian lainnya Bordetella parapertussis, tapi yang paling sering Bordetella pertussis disebut dengan batuk rejan, batuk 1000 hari, sama saja. Kemudian pertussis ini dia itu apa namanya disebabkan oleh bakteri ya, dan biasanya ada vaksinasi. Oh ya, tadi difteri itu ada vaksin juga, vaksin DPT.
vaksin DBT itu vaksin kombinasi difteri, saya lupa ya, difteri, tetanus ya, tetanus ada juga dari HIV sama hemat apa hepatitis B. P-nya itu polio ya, P-nya polio. Saya kira P-nya berdosis. Difteria, polio, tetanus, DPT, sama yang tadi vaksin DPT itu. Nah, kemudian pertusis ini gejala khasnya adalah batuk. Batuk itu ya, batuk berulang-ulang itu. Dan dia itu memiliki 3 stadium ya. Ada KPK, ingat-ingatnya. Kayak kalau untuk bagaimana dia mempengaruhi sel, yaitu memiliki FHA dan namanya PT, pertussis toksin, endotoksin, FHA, filamen hemaglutinus. Itu untuk adhesi, pertussis toksinnya dia nanti akan masuk dan melepaskan komponen-komponen toksinnya di situ. Kemudian si pertusis ini menyebabkan gejala dengan 3 periode yang berbeda. Ada periode kataral, P-nya periode paroksismal, ya. Kemudian yang K-nya adalah konvalesen atau meredah. Kataral 1 sampai 2 minggu, paroksismal cukup lama ya, 4 sampai 6 minggu. Sedangkan kalau yang konvalesen yang udah meredah itu hanya pengobatannya 2 sampai 4 minggu. Kalau kataral tadi 1,2 minggu, terus setiap stadium ada gejala masing-masing. Kalau kataral belum terlihat, demamnya masih samar-samar ya. Terus keringatnya malam dan semakin lama batuknya semakin parah. Kalau udah parah itu dikatakan parah ketika udah 5 sampai 20 kali batuk tanpa nafas, itulah masuk ke periode konvalesen dan terjadi 4 sampai 6 minggu ya. Di periode konvalesen ini juga ada bunyi whooping. Jadi ini merupakan satu whooping itu bunyi nafas yang akhirnya tinggi. Nah, ini merupakan suatu siklus. Kapan berhentinya? Ketika orang yang terkena pertusis bisa mengeluarkan cairannya itu secara paksa atau muntah-muntah kayak gitu. Ya, kemudian fase yang terakhir adalah fase konvalesen atau mereda, di mana whooping masih ada tapi udah makin reda. Terus gimana cara kita untuk tata oh ya, sebelum tata laksana untuk identifikasinya. Jadi pada stadium 1 dan 2 atau yang mulai kataral ya, mulai ada gejala sampai puncaknya itu terjadi leukositosis. Kemudian untuk tesnya Bordetella Bordet, gambarannya positif. Kemudian ada juga komplikasinya yang paling sering adalah pendarahan subkonjungtiva. Untuk pengobatannya sama eritromisin 40 mg per kilogram berat badan ya. 4 dosis selama 14 hari ini untuk terapinya. Kemudian untuk pencegahannya dengan vaksin DTP. Jadi DTP ada yang whole cell, ada yang aselular. Jadi kalau whole cell itu metodisnya utuh, dia menimbulkan respon inflamasi berupa demam. Kemudian kalau yang aseluler itu dia tidak menimbulkan demam. Terus biasanya vaksinnya udah campuran, namanya pentabio atau 5 bio sama hexa, hexo ya atau 6. Yang pentabio itu ada DPT, ada 5 DPT, HIV sama hepatitis B. Sedangkan kalau mohon maaf jadi DPT, hepatitis B, HIV dan polionya secara tetes. Sedangkan kalau hexa bentuknya segi 6 itu dia menggunakan yang namanya polio juga untuk dimasukkan ke vaksinasinya. Oke, next lanjut. Yang ketiga adalah tuberkulosis yang terjadi pada anak. Tuberkulosis pada anak disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis ini merupakan penyakit yang berbahaya, jadi TB ya, penyakit yang kematiannya nomor 3 berdasarkan data Kemenkes 2011 setelah kardiovaskular dan ISPA.
Nah, Mycobacterium tuberculose, apa sih yang membedakan dengan anak-anak ini ya pertanyaannya? Jadi yang pertama, pada anak-anak biasanya gejala yang timbul tidak sekhas pada dewasa. Keuntungannya pertama adalah terkait keparahan dan kekhawatiran orang tuanya yang tidak terlalu panik ya daripada TB dewasa. Yang kedua dari cara dia menular ya, dari cara dia menular, tidak menular pada anak-anak. Kenapa? Karena saat pada anak-anak biasanya bakteri itu berada di basal dari paru atau bagian dasar dari paru. Sehingga kalau misalkan ada yang batuk, anak batuk kena TBC, maka bakterinya kan masih di bawah. Terus perbedaan yang ketiga adalah standar diagnosis yang nanti akan kita bicarakan di nanti ya. Kemudian setelah faktor risiko, kemudian adalah dari patofisiologinya dulu. Jadi ada kuman masuk ya, yang bisa menyebabkan infeksi TBC dan sakit TBC. Sakit TBC itu kalau punya gejala, kalau infeksi dia tidak memiliki gejala. Atau biasanya dia udah ada TBC, tapi tidak bergejala karena respon imun yang kuat. Kalau sakit TBC, yaitu memiliki gejala mungkin karena beberapa faktor. Ada TS epidemiologi itu ada dari virulensinya, dari environment lingkungannya, dan juga dari yang namanya apa tadi hostnya. Kemudian ciri khas yang umum itu BP-nya turun, terus batuk kronis lebih dari kalau batuk 3 minggu, kalau demam lebih dari 2 minggu, diare sama kayak demam lebih dari 2 minggu, nafsu makannya menurun, ada malaise, kecapean ya. Kemudian tadi saya ulangi gejala umumnya BP-nya menurun, habis itu selain BP-nya menurun, demamnya lama lebih dari 2 minggu, batuknya udah lebih dari 3 minggu, terus yang sama kayak demam tadi itu adalah diare, di situ nafsu makannya nggak ada, BP turun, nafsu makan, capek, diare, terus batuknya lebih dari 3 minggu, demamnya lebih dari 2 minggu. Kemudian apalagi yang membedakan TB dewasa sama anak adalah cara pengambilannya. Kalau pada anak itu dia tidak bisa dilakukan apa, mengeluarkan dahak, tapi dengan suatu metode yaitu namanya gen expert, pemeriksaan gen expert itu bisa ditegakkan juga melalui fototoraks dan uji dari tuberkulin. Bisa juga indukasi sputumnya itu bisa dengan nebulizer NaCl. Nah, ini adalah scoring. Scoring yang pertama adalah digunakan adanya kontak erat ya. Kalau misalkan kontak eratnya tidak ada maka nol. Kalau misalkan tidak jelas ya, sorry tidak jelas itu nol. Kalau ada dari keluarganya ada PTA positif 2. Kalau ada dari keluarganya kontak erat dengan PTA positif maka 3. Yang kedua adalah dengan dilakukan uji tuberkulin. Jadi parameter terbesar untuk nilai scoring kalau lebih dari 6 maka langsung diberikan OT. OAT ya. Terus pengukuran kriteria diagnosisnya yang pertama tadi dari kontak eratnya. Kalau di keluarganya ada, lebih tidak, oh di keluarganya ada ya, ada yang PTA-nya positif itu 3. Tapi kalau di keluarganya nggak jelas, nol. Sampai keluarganya nggak ada nih beta, mohon maaf, PTA-nya nggak jelas, maka 2. Kemudian bisa juga dari indurasi, mantuk tes. Kalau pada orang imunokompromis itu 5, kalau orang normal lebih dari 10. Kemudian baru dilihat batuknya, batuknya itu harus lebih dari 3 minggu. Itu skornya 2, Yesus, skornya 2. Oh ya, demam ya, demam yang tidak diketahui penyebabnya skornya 2. Berat badannya kalau misalkan kurang dari 90, BB per TB kurang 90, BB per U-nya 80. Kalau yang itu skornya 1. Tapi kalau BB per TB ya, BB per TB-nya kurang dari 70 dengan BB per U-nya kurang dari 60 maka itu termasuk kategori 2. Terus demamnya sama ya, demam itu lebih dari 2 minggu itu demam, satunya apa ya tadi ya? Ya, ke gastro, bentar. Demam satunya adalah diare ya, DD, demam diare. Nah, demam diare itu
Kriteria diagnosisnya demamnya harus lebih dari 2 minggu, batuknya harus lebih dari 3 minggu, terus ada pembesaran kelenjar limfa harus minimal 1 mm. Sorry, mohon maaf, minimal lebih dari 1 cm dan lebih dari 1 kelenjar dan biasanya tidak nyeri. Foto toraknya ada mendukung atau sugestif pada TB. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah kontak erat. Misalkan dia kontak erat nih, BTA-nya tidak jelas atau negatif, nilainya 2. Tapi kalau kontak erat jelas positifnya 3, terus dari uji tuberkulin. Kalau misalkan ada apa namanya indurasi, kalau pada orang normal 10.000, kalau pada orang yang sakit itu 5.000, maka itu pokoknya 3 kalau misalkan terdeteksi. Habis itu demamnya apakah naik turun. Kalau misalkan demam tinggi lebih, sorry, bukan naik turun, dari waktunya lebih dari 2 minggu, dia itu skornya 2. Ini dari gizinya, kalau BP per TP-nya kurang dari 90 atau BP per U-nya kurang dari 80, itu masih standar 2. Tapi kalau BP per TP-nya kurang dari eh 70, terus BP per U-nya kurang dari 60, artinya kan kurang dari. Oke, kita lanjut tadi dari status gizi. Berat badan sama status gizi, kalau apa namanya BP per TP-nya kurang dari 90 atau BP per U-nya kurang dari 80, itu satu. BP per TP-nya kurang dari, maaf tadi, kurang dari 80 atau sorry 70, BP per TP-nya untuk kurang dari 10, BP per U-nya kurang dari 60, maka skornya 2. Habis itu demam atau batuk kronik kalau ada lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, demamnya tidak diketahui penyebabnya, itu masing-masing satu. Pembesaran kelenjar limfe itu harus lebih minimal lebih besar dari atau sama dengan 1 cm, dan lebih dari satu limfe yang ada mungkin di coli, terus ada di inguinalis, satunya di mana lupa saya, aksia, aksila, coli di leher, aksila di inguinalis, itu minimal lebih dari satu, minimal lebih dari atau sama dengan ukuran pembesarannya 1 cm. Di situ mungkin pembengkakan dan fototoraksnya sugestif ke arah TB. Nah, skornya kalau itu ada 2 ya. Kalau misalkan skornya 6 didapat dari hasil kontak erat dan tuberkulin, maka bisa langsung positif TB dikasih OAT. Kalau 6-nya itu misalkan 3 itu dari yang apa? Riwayat, sisanya dari demamnya, mungkin batuknya, mungkin pembesaran limfonya mungkin, atau karena status gizinya gizi buruk, itu berarti eh dia itu harus dicurigai apakah dia itu laten atau enggak. Nah, itu kriteria diagnosisnya. Kemudian untuk harus dirujuk ketika toraksnya itu infusi pleura miler, koksilitis, kejang, kesadarannya turun, sesak nafas, dan kekuatan darurat yang lain. Kemudian TB-nya banyak sekali ya. TB miliar itu merupakan TB yang dia itu sudah berbentuk kecil-kecil seperti buletin-buletin padi. Kemudian ada juga terapi medikamentosa, yaitu menggunakan terapi pengobatan dan profilaksis. Untuk obatnya adalah dengan OAT, ada fase intensif selama 2 bulan dan fase lanjutan 4 bulan ya, sampai seterusnya. Oh ya, kemudian di beberapa tempat seperti di effusion ya, di perikardietis, di bronkiolal yang rawan akan penekatan, maka terus diberikan steroid ya. Contohnya adalah prednison ya, 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan untuk mencegah terjadinya perlengkatan ya. Jadi di daerah-daerah yang dilewati itu sering sekali terjadi perlengkatan. Itu untuk jenis obat yang bisa diberikan ya, ada RHZE. Nah, kalau itu bisa dibaca sendiri di tabel. Kalau misalkan yang RHZE sama tadi HR ya. HRZE sama HR itu kalau BTA-nya positif ya, ada penyulit yang lain misalnya kerusakan mukus, mielialir, perikorneoitis, itu ditambah juga dengan yang namanya etambutol atau streptomycin. Jadi 2 HREZ, HRZE. Untuk HR itu untuk yang dia sudah TB-nya positif. Kemudian dengan ciri yang lain itu, kalau yang lain bedanya setelah positif, misalkan ada kerusakan luas atau apa-apa, itu ditambahi dengan etambutol atau streptomycin.
Kemudian untuk pencegahannya tadi diberikan isoniazid 10 kilogram berat badan setiap hari selama 6 bulan. Ini apa konsep pencegahannya seperti itu. Terus kapan dikatakan sembuh? Ketika sembuh. Kapan dikatakan lengkap? Jadi sebelumnya udah OAT lengkap, tapi belum ada hasil yang menghasilkan negatif. Kalau gagal itu berarti dia itu gagal untuk pengobatannya, ya. Kemudian ada yang meninggal, loss to follow up, berarti lupa di follow up ya. Jadi meninggal selama masa pengobatan. Mohon maaf, kalau loss to follow up itu udah dia berhenti selama 26 berturut-turut. Kemudian dari hasil evaluasinya nggak ada yang tadi apa yang tadi ini ya hasil evaluasinya nggak ada yang diketahui. Kemudian indurasi itu tulisannya lebih dari 5 mm per imunokompromis dan lebih dari 10% pada orang yang normal. Ini agak sedikit bingung ya tentang bagaimana cara membaca indurasi yang ada di tuberkulosis kayak gitu. Oke, jadi kriterianya itu adalah kontak ya, jadi bukan riwayat. Bedakan kontak dengan riwayat. Nah, kalau riwayat itu mungkin tadi ya, misalkan ada yang namanya riwayat obat lengkap, riwayat sembuh, loss to follow up itu ya. Kemudian kita lanjut scoring TP tadi. Demam batuk tuh udah memberikan kontribusi 2 kalau nggak salah ya. Demam batuk itu 2, terus sisanya 3 dari misalnya adanya apa, kontak erat dan hasil uji tuberkulinnya ada inhalasi apa indurasi kayak gitu. Hmm, Habis itu kita lanjut lagi tetap di topik ini. Terus ada lagi yaitu uji tuberkulinnya tadi 3 untuk PP keadaan gizi itu 1 sama 2. Kalau demam yang tidak diketahui penyebabnya itu 1 semua ya, sampai penyebaran ke bawah tulang TP itu 1. Kayaknya kalau udah lebih dari 6 udah ada di slide ya. Jadi waktu pengobatannya itu sesuai dengan 2 tambah 4 6 sampai 10 tahun. Maaf, 6 sampai 10 bulan untuk pengobatannya. Hmm, Kemudian perbedaan lainnya adalah dengan teksnya. Jadi kalau di TB dewasa sputum, kalau di sini adalah dengan gene expert. Habis itu dengan uji torak dan yang namanya uji tuberkulin ya. Mungkin itu yang bisa. Oh ya, kalau pada TB anak itu yang biasanya dipakai adalah isoniazid. Oke, jadi mungkin itu segmen ngobrol sendiri, difteri, TBC pertussis di anak, dan mohon maaf kalau ada salah, mohon koreksinya, and see you next time.